Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaidatul Islamiyah, mahasiswi jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halmoleo. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara penggunaan Bootstrap, lebih tepatnya pada bagian layout. Langsung saja kita buka browser. Kita cari Bootstrap. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bootstrap pada bagian layout, di mana ada beberapa poin-poin yang akan dijelaskan lebih detailnya lagi, yaitu ada breakpoint, container, grid, column, gutters, utilities, dan z-index. Nah, untuk penggunaan Bootstrap, sebelumnya saya sudah download Bootstrap itu sendiri yang versi 5. Kemudian untuk memulainya, hal yang pertama kita lakukan yaitu mengcopy starter template dari Bootstrap itu sendiri, yaitu yang ini. Starter template, kita copy, kemudian kita buka di text editor. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code yang sebelumnya telah saya paste. Langsung saja kita search di localhost. Nah, hello. Yang pertama akan kita jelaskan yaitu breakpoints. Nah, breakpoints dalam Bootstrap itu memperlihatkan kita bagaimana halaman web kita itu responsif ketika dibuka di berbagai device, apakah di device yang lebih besar atau di device yang lebih kecil seperti smartphone. Nah, breakpoint itu sendiri merupakan titik di mana terjadinya perubahan yang signifikan terhadap halaman web. Misalnya, ini kan hello world. Ketika kita perbesar, maka font size-nya juga ikut membesar, dan ketika kita mengecil, font size-nya juga itu ikut mengecil sesuai dengan ukuran layar. Kemudian, di breakpoints itu sendiri ada dua metode yang umumnya digunakan untuk melihat perubahan yang lebih signifikan lagi. Di sini ada max width dan min width. Nah, max width itu sendiri ketika kita ingin menentukan perubahan apa yang akan terjadi pada halaman web kita ketika layar halaman web itu diperkecil dari layar yang besar, kemudian diperkecil dan terjadi perubahan. Di sini kita bisa pakai kodenya. Kemudian kita taruh di CSS. Nah, di sini kan hanya ada tag H1, kita beri style dulu supaya lebih gampang. Background color sama. Kita tentukan tag H1 ini kita ingin ketika layarnya kecil, misalnya kita ingin font size-nya itu berubah menjadi lebih kecil, misalnya font size menjadi 2 rem misalnya. Terus kita atur lagi colornya kita jadikan violet. Terus stylenya kita panggil dulu di sini style.css. Nah, yang perubahan yang saya maksud tadi, ketika kita memperkecil layarnya, maka tulisannya berubah. Pada saat ukuran yang kita tentukan, colornya berubah dan ukurannya juga berubah. Mungkin kalau 2 rem terlalu besar, coba kita ganti jadi 1 rem. Nah, lebih kecil. Besar, terus tiba-tiba mengecil. Nah, fungsi dari breakpoint itu sendiri
seperti tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Bootstrap layout, yaitu kontainer. Nah, kontainer itu sendiri dia membantu kita untuk merapikan tampilan halaman web agar lebih rapi dan lebih menarik untuk dilihat. Kontainer itu sendiri umumnya ada dua, kelas kontainer dan ada kelas kontainer fluid. Kelas kontainer itu sendiri merupakan kelas yang dimana kalau kita menggunakannya, tampilan web kita itu tidak akan full satu layar, tetapi ada margin yang memisahkan antara ujung layar dan juga isi dari halaman web kita. Lalu yang kedua ada container fluid, dimana container fluid itu dia membantu kita untuk menampilkan halaman web satu layar dengan width itu 100%. Langsung saja kita ke text editor. Di sini kita kasih misalnya, kita kasih kelas container. Lalu kita ini kasih masuk di dalam saja. Kita buat sebuah navbar supaya lebih kelihatan. Kita copy saja navbar dari Bootstrap. Yang ini. Kita lihat saja perubahannya. Nah, bisa dilihat ketika kita menggunakan kelas kontainer yang hanya kontainer biasa, maka tampilan dari web kita itu tidak penuh satu layar, tidak 100% width-nya, melainkan ada margin di kanan dan di kiri yang membatasi antara ujung layar dengan konten dari web itu sendiri. Sedangkan ketika kita menggunakan container fluid, nah, maka tampilan web yang kita buat itu akan penuh satu layar atau width-nya itu 100%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grid system. Apa sih grid system itu? Grid system itu merupakan sistem pengaturan lebar untuk masing-masing komponen yang akan kita buat. Nah, pengaturan ini dia itu bertujuan untuk mengatur keresponsifan website yang kita buat. Jadi kita bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan dengan sangat mudah tanpa harus menulis CSS secara manual untuk membuat sebuah halaman yang responsif. Nah, umumnya grid system itu berada di dalam kontainer, di mana satu kontainer itu terdapat 12 grid yang bisa kita atur lebarnya dengan mudah. Nah, untuk jenis-jenis dari grid system itu sendiri, ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan. Misalnya ini untuk kelas call biasa. Nah, kelas ini kita gunakan untuk mengatur grid secara otomatis. Lalu ada call SM atau small, dia digunakan untuk mengatur grid pada ukuran layar monitor yang berukuran kecil, misalnya smartphone. Terus ada yang medium atau call MD. Nah, dia ini digunakan untuk mengatur grid pada ukuran layar monitor yang berukuran sedang. Lalu ada large. Large dia digunakan untuk mengatur grid pada ukuran layar monitor yang berukuran besar. Dan ada extra large dan extra large, ini digunakan untuk mengatur grid pada layar monitor yang berukuran ekstra besar. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita gunakan, kita buat dulu klasifikasinya, kelas container, karena grid system itu wajib berada dalam kontainer. Kita buat div row-nya. Row itu baris. Kita buat klasifikasi, kita menggunakan
jenis grid yang mana. Misalnya tadi kita mau gunakan call biasa saja, call, lalu berapa grid yang kita mau, misalnya ukuran penuh, jadi call 12. Jadi kita isi di sini call 12. Nah, call 12. Agar memudahkan kita untuk melihat perubahannya, lebih baik kita kasih background. Misalnya kita kasih BG primary. Primary berarti warna biru. Nah, kita kasih ini ukuran penuh karena kontainer tadi kita pakai kelas kontainer biasa, berarti dia ukurannya tidak penuh, tidak memenuhi layar. Agar lebih jelas kita kasih text white, lalu text center. Nah, ini bertujuan ketika kita ingin membuat halaman web penuh. Jadi jika kita ingin, misalnya kita ingin membagi dua konten yang ada dalam suatu web, maka kita tinggal membagi dua. 12 bagi 2 berarti 6. Nah, kita buat lagi di sini, kita copy saja ini. Kita copy, terus di sini kita ganti jadi 6. Terus di sini backgroundnya kita ganti jadi misalnya secondary. Secondary berarti abu-abu kalau nggak salah. Nah, belum ganti teksnya. Karena tadi kita mengaturnya sebagai call 6, maka dia hanya membagi 2 atau setengah dari call 12 ini. Bagaimana kalau kita mau mengisi konten di sebelahnya tadi? Berarti kita tinggal kopas saja kode yang sebelumnya, yang ini. Lalu kita paste. Nah, maka hasilnya akan begini. Hal yang sama berlaku juga ketika kita ingin membagi 3 konten dalam suatu halaman web, atau membagi 4, bagi 5. Intinya hanya batasnya itu ada 12, karena dalam satu kontainer itu hanya terdapat 12 grid. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengaturnya berbeda ukuran? Berarti kita tinggal ubah, misalnya kita ingin di sebelah kiri lebih besar daripada di sebelah kanan, maka kita kasih klasifikasinya. Yang di sebelah kiri misalnya call-nya dia 8. Terus 12 kurang 8 berarti sisanya 4. Berarti yang di sebelah kanan hanya 4. Nah, maka sisi yang berada di sebelah kiri itu lebih besar daripada sisi yang berada di sebelah kanan, karena kita sudah atur tadi di sebelah kiri itu dia mengambil 6 grid, sedangkan di sebelah kanan itu 4 grid. Baik, yang keempat ada bootstrap column. Nah, bootstrap column ini dia mempelajari bagaimana untuk memodifikasi kolom dengan beberapa opsi atau pilihan dalam alignment-nya, alignment, ordering atau mengurutkan menggunakan grid system. Nah, bagaimana kolom itu bekerja? Nah, alignment-nya itu ada 2, ada vertical alignment dan ada juga horizontal alignment. Nah, vertical alignment dia itu mengatur posisi kolom dalam suatu baris, di mana dia itu mau diletakkan di baris atas, baris tengah, atau di baris akhir. Nah, langsung saja kita copy
kita copy, terus kita paste. Nah, nanti hasilnya sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya dalam kelas menggunakan kelas row line item start, artinya dia itu posisi kolom dalam beberapa baris itu akan berada di atas, sedangkan kalau row align item center dia itu akan berada di tengah kolomnya, dan row align items end itu berada di paling bawah, sama seperti berikut. Nah, kalau yang horizontal alignment bisa kita lihat di sini ada beberapa kelasnya, yaitu row justify content start, sama seperti vertikal, tapi dia itu ketika kita menggunakan yang start, maka dia itu akan dimulai dari paling kiri, bukan paling atas. Terus kalau center juga dia akan berada di tengah, artinya di tengah halaman web kita, bukan berada di tengah secara horizontal, bukan tengah secara vertikal mengikuti sumbu X. Terus ada juga yang row justify content end, ya, berarti dia itu berada di pinggir kanan atau di paling kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gutters. Nah, gutters merupakan padding antara kolom, ya, di mana dia itu digunakan untuk memberi jarak secara responsif dan mengatur posisi konten dalam Bootstrap grid system. Nah, umumnya gutters itu ada horizontal, ada vertikal, dan juga ada yang horizontal dan vertikal gutters. Pertama, horizontal, dari namanya kita bisa tahu untuk kelas horizontal gutters itu digunakan kode GX. Nah, kode GX ini dia digunakan untuk mengontrol horizontal gutter, jarak secara horizontal antar kolom. Nah, contohnya misalnya kita copy saja kode ini dan kita paste. Bisa kita lihat di sini jaraknya 5. Nah, kita lihat jaraknya 5. Ketika kita memutuskan untuk memberi jarak yang lebih kecil, misalnya 3, maka yang akan berubah itu hanya jarak secara horizontal, jarak antara kolom yang ada di kiri dan kolom yang ada di kanan akan semakin mengecil. Nah, sebaliknya kalau kita kasih 5, maka jaraknya itu semakin membesar secara horizontal. Makanya tadi kodenya itu GX, karena dia berpacu pada koordinat X. Nah, yang kedua yaitu ada vertical gutters. Nah, vertical gutters ini dia kodenya, kode kelasnya yaitu GY, karena dia mengacu pada koordinat Y. Kelas ini dia digunakan untuk mengontrol jarak antar kolom itu secara vertikal, atau jarak antar kolom atas dan kolom bawah. Nah, seperti horizontal gutters, vertical gutters juga itu dia bisa menggunakan row. Langsung saja kita copy kodenya. Kita bisa lihat di sini ada 4 kolom. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ketika kita mengatur GY, jarak GY-nya itu menjadi lebih kecil, 2. Maka yang akan berubah hanyalah jarak antara kolom atas dan kolom bawah. Tetapi kolom antara kolom kiri dan kolom kanan itu tidak terjadi perubahan, karena antara kolom kiri dan kolom kanan itu menggunakan gutters horizontal, sedangkan antara kolom atas dan kolom bawah itu menggunakan gutters vertikal. Nah, untuk agar mengatur jarak antara kolom kanan dan kiri dan juga atas dan bawah, maka digunakan gutters horizontal dan vertikal. Nah, karena horizontal dan vertikal gutters itu dia digabung, maka kodenya itu hanya kelas G. Nah, kelas G ini kita copy dan kita paste. Di sini G-nya 2. Kita lihat hasilnya. Nah,
maka antara keempat kolom akan diatur jaraknya yaitu 2, karena otomatis guttersnya tadi itu secara vertikal dan secara horizontal. Berarti kalau kita ubah di sini menjadi 4, maka jaraknya juga akan membesar secara otomatis. Saya akan menjelaskan mengenai utilities atau utilitas. Nah, untuk pengembangan yang lebih mobile friendly dan responsif, Bootstrap itu dia menyediakan beberapa kelas utility untuk menampilkan, menyembunyikan, meratakan dan juga memberi spasi antar konten. Nah, karena di Bootstrap itu sendiri bisa dilihat kurang lengkap, maka kita bisa lihat di Web3 School. Nah, di Web3 School ini sudah ada penjelasan lengkap mengenai utilitas. Nah, utilitas dia memiliki kelas yang membantu untuk mengatur gaya elemen dengan cepat tanpa menggunakan kode CSS apapun. Misalnya saja perbatasan atau border. Nah, Bootstrap itu sendiri memiliki kelas border yang bermacam-macam yang bisa kita tentukan sendiri. Misalnya untuk kelas border biasa, dia itu contohnya untuk kotak penuh. Sedangkan jika kita ingin tanpa border, maka kita kasih border 0 untuk tanpa border. Dan apabila kita ingin menghilangkan border hanya atasnya saja, kita bisa menggunakan kelas border top 0. Begitu pula yang sisi kiri, bawah, dan juga sisi kanannya. Misalnya kita coba sendiri, kita copy. Ini kita copy. Kita buka text editor. Karena saya menggunakan Bootstrap 4, maka saya juga tadi menggunakan starter template yang Bootstrap 4 itu sendiri. Terus kita lihat di sini ada style, ada beberapa stylenya. Kita copy juga. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini untuk kode yang kelas border biasa itu dia menampilkan sebuah kotak dengan border full di sisi atas, kanan, dan kiri dan bawahnya. Jika no border, jika bordernya itu border 0, maka dia itu tidak memiliki border atau tidak memiliki batas kiri kanan dan atas bawah. Begitu pula dengan kelas border top 0, top artinya atas, berarti dia hanya memiliki border di sisi kiri, bawah, dan kanannya, tetapi tidak untuk atasnya. Dan begitu pula untuk border left, border bottom, dan border right ketika dikasih 0. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengatur warna dari border itu sendiri, di mana warna-warna ini merupakan warna-warna yang telah ditetapkan di Bootstrap. Nah, warna ini yaitu ada primary itu warna biru, secondary untuk abu-abu, success untuk hijau, danger untuk merah, warning untuk kuning, info itu untuk biru muda, like dia itu seperti abu-abu muda, dark hitam, dan white untuk warna putih. Warna-warna ini sudah ditetapkan memang pada Bootstrap untuk mengatur warna background, juga biasa untuk warna button, dan lain sebagainya. Sambil kita coba. Nah, seperti berikut. Sebenarnya kalau yang light dengan yang white itu hampir mirip, tapi yang light itu masih lebih kelihatan ada garisnya daripada warna putih yang benar-benar putih.
Terus ada radius perbatasan. Nah, radius itu sendiri dia kelasnya itu rounded, di mana dia itu mengatur ketajaman dari ujung border itu sendiri. Rounded SM itu untuk ketajaman yang tidak terlalu masuk ke dalam. Terus rounded itu yang defaultnya, rounded large itu dia bordernya lebih masuk ke dalam daripada yang small. Sedangkan untuk kelas rounded top yaitu radius untuk sisi atas, right untuk sisi kanan, bottom untuk sisi bawah, left untuk sisi kiri, rounded circle itu untuk lingkaran, dan rounded null untuk tanpa radius. Langsung saja kita praktekkan. Misalnya kita copy CSS-nya. Nah, seperti berikut. Sangat persis tampilannya dengan yang di Beatrice Code. Kemudian ada all float dan flat fix. Nah, float itu sendiri dia itu mengatur isi konten halaman web ketika kita ingin memberi di kanan atau di kiri. Nah, berarti kelas float right untuk di kanan dan kelas float left untuk ke kiri. Nah, misalnya kita ingin buat button misalnya. Button itu kita ingin buat button, tapi buttonnya itu ada dua macam, di mana button tersebut kita kasih di kanan dan di kiri. Misalnya kita paste dulu buttonnya, terus kita lihat kita beri kelas float misalnya. Kita copy, ini kita paste dulu di sini. Buttonnya itu kita masukkan ke dalam sini, spannya. Ini nah, berarti kita mengatur agar button yang primary yang warna biru itu ada di kiri dan yang secondary atau yang abu-abu itu adanya di kanan. So, kita save. Nah, maka hasilnya akan seperti berikut. Button yang primernya ada di kiri dan secondary-nya ada di kanan. Terus karena tadi kita memakai container, maka tampilannya itu tidak full. Lalu ada ini persis rata tengah. Nah, rata tengah ini sama seperti pada umumnya center, di mana kita bisa mengatur sebuah halaman web atau isi konten dari web itu sendiri berada di tengah dengan menggunakan kelas MX Auto. Terus ada juga lebar atau width. Nah, lebar atau width itu sendiri kan biasa kita mengaturnya di CSS dengan cara manual, misalnya dengan menyebutkan kelasnya apa, terus kita
kasih misalnya widthnya berapa persen, seperti berikut 25, 50, 75, 100, dan max width 100%. Tapi kalau kita menggunakan utilitas yang sudah tersedia di Bootstrap, dia itu menyediakan kelas-kelas sebagai berikut, di mana kita bisa mengaturnya menggunakan kelas W25 untuk width tampilan 25%, dan begitu pula seterusnya 50 untuk 50%, 75 untuk 75%, 100 untuk 100%, dan MW100 itu untuk max width 100%. Berarti misalnya kita kasih contoh, kita buat tadi, kita kasih contoh sebagai berikut, kita copy saja. Oh, ini sudah ada kontainernya. Misalnya kita kasih beda-beda warna ya. Ini backgroundnya primary supaya berbeda sedikit. Primary kita ganti jadi warna biru. Ini kita ganti jadi warna hijau. Success. Ini secondary atau abu-abu. Terus ada juga danger merah. Kita lihat perbedaannya. Nah, sebagai berikut. Sebenarnya untuk width 100% sama max width 100% itu sama persis. Ini karena tadi kontainernya menggunakan kelas kontainer biasa, maka tampilannya tidak penuh. Nah, jadi untuk ukuran width 25% itu hanya segini, 50%, 75%, 100, dan max width 100% atau full dari layar web itu sendiri. Oke, lanjut. Tinggi. Nah, tinggi itu sendiri juga ada beberapa, sama persis dengan width, tapi dia kelasnya H atau height. Nah, maka dari itu sebenarnya fungsi umum dari utilitas itu sendiri yang memberikan kelas yang membantu kita untuk mengatur CSS tanpa harus lagi menyebutkan kelasnya satu persatu, memanggil kelasnya, terus mengatur backgroundnya apa segala macam. Kita cukup menggunakan kelas yang diberi oleh Bootstrap, maka kita sudah bisa memberi tampilan yang menarik terhadap halaman web kita sendiri. Jadi untuk height-nya mungkin tidak usah jelaskan terlalu panjang karena persis dengan width, hanya dia untuk ukuran ke bawah secara vertikal. Nah, terus ada jarak. Nah, Bootstrap juga itu dia memiliki kelas untuk margin dan padding yang responsif. Jadi dia itu ada beberapa breakpoint-nya, ada kurang lebih 576 px, ada 768 px, 992, dan 1200. Dimana propertinya itu M untuk margin dan P itu untuk padding. Sedangkan untuk sisi-sisinya seperti border, seperti yang di atas kayak tadi border atas, border bawah, ya ada T untuk margin top. Berarti kalau misalnya kita ingin mengatur margin top, misalnya MT terus angkanya berapa, terus ada B untuk bottom, large, right, X dia untuk sumbu X berarti untuk kanan dan kiri, sedangkan Y itu untuk atas dan bawah, bottom dan top. Nah, ukurannya itu kita bisa mengatur, misalnya kita ingin mengatur margin secara keseluruhan M garis datar terus angkanya. Nah, angka 0 itu berarti dia ukurannya 0. Angka 1 dia untuk mengatur ukurannya 25 rem atau 24 px. 4 px jika font size, 16 px. 2 dia 5 rem, 3 untuk 1 rem, 4 untuk 1,5 rem, 5 untuk 3 rem. Dan auto itu untuk otomatis. Kemudian ada juga yang negatif. Kalau negatif itu tinggal ditambah N di depan angkanya. Sama persis ukurannya dengan ini, tapi dia hanya minus.
Contohnya sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di kodenya. Kodenya itu ada kelas PT4 dengan background warning. Warning tadi itu kan warna kuning. Dengan PT4 artinya dia padding topnya itu 4, dimana 4 itu merupakan 1,5 rem, yaitu 24 TX. Terus untuk yang kedua ada background success, yaitu karena hanya P berarti dia mengatur padding untuk semua sides atau semua sisi dengan ukuran 3 rem, baik sama dengan 48 px. Kalau M5 margin 5, padding button 5, terus background info berarti warna biru muda. Dia margin untuk semua sides dengan ukuran 3 rem dan bottom paddingnya 3 rem juga. Langsung saja kita copy, misalnya kita paste di sini. Nah, jadi tadi kan kodenya di sini dikatakan padding top 1,5 rem, di mana padding itu jarak antara isi konten dengan ujung background itu sendiri. Jadi padding topnya ini ukurannya tadi 1,5 rem, yaitu 24 px ke atas. Sedangkan yang kedua itu dia mengatur padding on all sides 3 rem atau 48 px. Jadi dia mengatur ukuran konten ini terhadap ujung backgroundnya itu sama. Terus yang ketiga ini dia marginnya untuk dia mengatur margin untuk semua sisi itu 3 rem atau 48 px. Nah, margin itu sendiri ukuran dari sini ke ujung layar, ke ujung kontainer itu dari halaman web, kanan dan kirinya, atas dan bawah juga. Kemudian dia mengatur bottom paddingnya. Paddingnya itu berarti antara tulisan ini ke ujung background ini, 3 rem atau 48 px juga. Terus, nah ini contoh-contoh spasi lainnya, cara-caranya. Jadi memang klasifikasi pada Bootstrap itu sudah sangat banyak karena sekaligus mengatur tampilan CSS dari halaman web itu sendiri agar terlihat lebih menarik. Saya akan menjelaskan mengenai Z-index. Nah, Z-index ini walaupun dia bukan bagian dari Bootstrap pada bagian grid system, tapi Z-index ini cukup penting dalam bermain pada bagian bagaimana komponen kita itu saling berlapis dan berinteraksi satu sama lain. Nah, Z-index ini digunakan apabila kita ingin dua atau lebih komponen dalam halaman web kita itu saling menimpa atau overlay. Nah, langsung saja kita praktekkan. Misalnya kita kasih kontainer dulu. Terus kita buat dulu height-nya 200 px. Terus kita kasih kelas indeksnya ini jadi 1. Z indeksnya 1 berarti dia itu ada di lapisan paling bawah atau lapisan pertama. Kita kasih backgroundnya primary biar lebih kelihatan. Terus positionnya absolute. Kemudian kita kasih tingginya itu, height-nya itu 50 dan width-nya itu 50 juga. Kita kasih keterangan dia Z index 1. Nah, sudah ada. Terus kita
copy saja codingan yang ini. Misalnya kita kasih di sini dia untuk lapisan kedua. Kasih beda backgroundnya misalnya dia sukses. Ini kita kasih lebih kecil, misalnya dia 25, terus Z indeksnya itu dia 2. Terus yang untuk lapisan ketiganya kita kasih background warning position absolute juga, tapi dia ininya misalnya 10% saja. Nah, bisa kita lihat tadi kan background warning dia itu berada di lapisan ketiga, jadi dia itu berada di paling atas di antara dua lapisan sebelumnya, di mana lapisan yang di mana komponen yang backgroundnya itu primary atau warna biru itu berada di paling bawah, terus yang backgroundnya sukses atau warna hijau itu berada di lapisan kedua, dan yang indeks ketiga tadi atau berada di lapisan paling atas itu berada di paling atas dengan background warna kuning.